sebenarnya profesi kita ini membuat film untuk layar lebar kan. Padahal kurang lebih sekitar 30 lebih gitu ya film yang sudah dikerjakan dan menunggu gitu ya, kira-kira kapan nih bisa kita tayangkan di bioskop layar lebar gitu. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Halo Mas Edwin. Halo. Mas Edwin, salam kenal Mas. Saya Obi dari tim Cinema 21. Halo Obi, salam kenal. Senang sekali bertemu di Sabtu-Sabtu abis hujan ini. Bener. Nah nih, buat Sobat 21 mungkin yang baru datang, mungkin Mas Edwin bisa memperkenalkan diri sebagai siapa di sini dan bisa menyapa Sobat 21 semua yang sudah hadir dari manapun ini nih. Silakan Mas. Ya. Halo, saya Edwin. Saya bekerja sebagai pembuat film di sini di Indonesia, di Jakarta. Saya tinggalnya. Saya besar dan lahir di Surabaya. Saya membuat film terakhir yang paling baru itu Posesif dan Aruna dan Lidahnya. Wah, ini saya suatu kehormatan bisa live bareng Mas Edwin karena saya suka banget itu Posesif dan Aruna. Terutama karakter Lala dan Yudis tuh masih nempel banget di kepala saya, Mas. Terima kasih. Mantap. Mas Edwin, gimana nih kabarnya nih, Posesif Mas? juga nih kayaknya nih. Iya, Mas, bener. Wah, gila. Oke, Sobat 21, kita langsung aja nih tanya-tanya Mas Edwin nih. Mas, gimana kabarnya nih, Mas? Apakah sudah syuting lagi di selama masa pandemi ini? Ya, kebetulan sekali sih saya memang sedang dalam proses pembuatan film waktu PSBB yang pertama kali itu diberlakukan. Jadi bulan Maret kalau nggak salah ya, tahun lalu 2020, itu saya sedang dalam syuting ya, proses syuting gitu di Rembang untuk film saya seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Jadi tengah-tengah syuting harus berhenti gitu karena nggak boleh kan gitu, di seluruh Indonesia nggak ada boleh kegiatan yang mengumpulkan keramaian. Jadi terpaksa deh gitu berhenti dulu. Kemudian baru bulan Juli atau Agustus kalau nggak salah, Juli kalau nggak salah, itu mulai lagi lanjut. Oh, jadi awal-awal sempat syuting, terus terhenti, terus syuting lagi. Dan kira-kira ini apakah sudah selesai, Mas, syutingnya atau masih berapa persen tuh, Mas? Syutingnya sudah selesai, syutingnya sudah selesai bulan Juli tahun 2020 kemarin. Kemudian sekarang udah dalam tahap akhir lah gitu post produksinya, artinya sudah diedit di tahapan akhir lah. Wis, mantap, kita tunggu film terbarunya ya. Ini tadi ada Sobat 21 yang komen, wah film Aruna keren nih, kuliner mulu, mantap. Oke, lanjut nih Mas. Nih Mas, ngomong-ngomong soal film nih, kan bioskop sudah buka lagi nih. Apakah Mas Edwin sudah kembali menonton lagi di bioskop di Cinema 21 nih? Saya sempat nonton tapi memang apa ya, itu waktu itu ngetes film saya sendiri gitu. Jadi belum bisa dibilang nonton secara inilah ya sebagai penonton umum, karena saya juga tiap kali pengen nonton itu kan saya juga harus jadi contoh yang baik sama anak-anak saya gitu ya. Anak-anak saya kan ada aturannya ya, nggak boleh anak di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun tuh belum boleh gitu kan untuk nonton di bioskop. Bener. Jadinya ya sama-sama deh kita tahan-tahan dulu gitu, daripada nanti berantem di rumah nanti saya sama anak-anak saya. Pastinya rindu banget ya Mas, suasana nonton di Cinema 21. Kalau menurut Mas Edwin sendiri, apa sih yang paling dirindukan ketika menonton di bioskop itu? Wah ya luar biasa sih, maksudnya memang saya kan terbiasa menonton film itu di bioskop dari dulu ya. Kalau boleh dibilang itu ya minimal sebulan adalah 2 kali gitu, dua film gitu saya tonton tiap bulannya di bioskop bareng-bareng keluarga. Itu udah semacam ya salah satu kegiatan yang ditunggu-tunggu lah kalau ada film baru misalnya, satu keluarga merayakan gitu kan. Itu ya memang jadi memang pekerjaan saya juga nonton film, membantu juga gitu kalau mengapresiasi film lewat bioskop itu jauh lebih
banyak yang saya dapatkan gitu ya. Secara Bener. teknis saya nggak punya gitu kan yang kualitas layar sebesar itu atau sound system yang sebagus itu, dan banyak hal yang memang nggak bisa didapatkan dari layar-layar kecil di luar bioskop. Kemudian ditambah lagi interaksi dengan Penonton, baik. keluarga, teman Eh, gitu yang nonton-nonton bareng, itu yang hilang ya sekarang ini gitu. Wah, pasti kita doakan nih perlahan, semoga penontonnya juga semakin ramai dan kita semua bisa sama-sama tentunya bisa menonton film Indonesia lagi di bioskop. Nah, buat Sobat Betul, 21 nih betul. yang mau nanya sama Mas Edwin juga nanti boleh di kolom komentar. Untuk nanya-nanya seputar IG Live kali ini, nanti langsung aja di kolom komentar buat Sobat 21 yang mau nanya. Nah, nih Mas Edwin, tadi kan aku di awal sudah jelasin apa itu IFDC nih. Kalau menurut Mas Edwin sendiri, IFDC itu apa sih dan dibentuknya tuh kapan sih nih Mas? Eh, IFDC itu singkatan dari Indonesian Film Director Club. Jadi asosiasi para pekerja film khususnya yang profesinya sutradara film Mm-mm. layar lebar. Jadi sudah cukup spesifik gitu, yang menyangkut profesi pekerjaan sutradara layar lebar, jadi bioskop gitu ya. Iya. Em, Didirikannya kebetulan sekali memang kalau saya ingat-ingat dan tadi dikasih tahu sama ketua IFDC-nya juga itu bulan Maret tahun 2013. Tanggal 30 juga kalau sesuai ADART-nya katanya ketua IFDC-nya. Jadi tanggal tanggal 30 Maret 2013. Jadi minggu depan tuh ulang tahun yang ke-8 sebenarnya gitu. Wis, ulang tahun yang ke-8 sekaligus merayakan Hari Film Nasional ya Mas ya. Betul, betul. IFDC Betul. sampai sekarang kurang lebih ada 70 orang anggotanya, berbagai macam, ini se-Indonesia ya, ada yang domisilinya di Jakarta, ada yang di Jogja, ada yang di Surabaya, ada yang di luar Jawa juga ada yang di mana Padang. Eh, Lalu kemudian film-filmnya juga macam-macam ya, kita ada yang Mm-mm. memang drama apa, jadi nggak ada yang luput lah gitu dari para pembuat film yang ada di Indonesia ini, semuanya pada berkumpul di asosiasi ini, Heeh. dan fokusnya memang apa ya, saling mengupdate hal-hal yang berurusan dengan visi-visi Pi- kreatif para sutradara ini gitu. Mm-mm. Jadi kan banyak nih misalnya update-update yang terkini urusannya dengan teknis gitu misalnya gitu. Oh, kita membicarakan hal-hal teknis itu yang kemudian bisa dipakai atau dipakai sebagai motivasi untuk membuat film berikutnya sebagai bahasa yang kreatifnya gitu. Jadi itu salah satu eh, benefit yang diadakan untuk anggota IFDC. Kemudian juga di tahun 2020 kemarin tuh, awal-awalnya ya sebenarnya cukup, selama bulan 2020 itu ada, karena kita nggak banyak yang udah bisa berkegiatan ya gitu ya, Iya, benar. untuk syuting itu di stop, jadi dan banyak juga yang terdampak gitu ya, pekerja film itu, ada satu program yang dibuat oleh FDC, sekitar 38 anggotanya memberikan kelas online gitu yang cukup ramai ya gitu, Mm-mm. peminatnya, dan itu hasilnya didonasikan dan ya maksudnya dipakai untuk kebutuhan para pekerja film yang terdampak oleh pandemi kemarin gitu. Wah, ternyata luas sekali ya. Ternyata kegiatannya juga pun banyak juga ya. Mantap. Salah Iya, satunya, soalnya kan ya film itu kayak keluarga juga gitu kan, jadinya ya memang dengan adanya si asosiasi seperti ini kita jadi ya minimal saling jagalah gitu, saling peduli juga gitu dengan teman-teman dan keluarga kru yang sama-sama buat film dari dulu sampai sekarang ini gitu, dijaga bener, gitu. dijaga. Nah, salah satunya Hmm. juga kan nanti acaranya Hari Film Nasional nanti ya Mas, hari Selasa tanggal 30 Maret nih Mas. Nah, menurut Mas Edwin ya, apa kegiatan sih yang akan dilakukan di FDC saat Hari Film Nasional nanti nih Mas? Ya, Hari Film Nasional tanggal 30 ini IFDC bekerjasama dengan XX1 dan didukung oleh
Dikbud ya, akan menyelenggarakan sebuah program yang kita sebut panjang kali lebar. Betul. Ini program baru dari IFDC sebenarnya dalam rangka untuk mengingatkan kembali dan merasakan kembali sebenarnya profesi kita ini membuat film untuk layar lebar kan. Udah lama sekali kita nggak menonton atau ya menonton karya-karya teman-teman di IFDC ini sendiri gitu di dalam bentuk layar lebar gitu. Biasanya kan tiap minggu ada aja gitu film-film teman kita di IFDC ini Tonton, yang iya. muncul gitu kan. Wah, udah nonton filmnya ini belum gitu. Kemudian ada pembahasan gitu setelahnya gitu kan. Nah, karena kita ke stop nih 1 tahun nih nggak ada gitu yang bisa kita bicarakan karena ya nggak ada yang keluar, nggak ada yang bisa kita tonton juga kan. Padahal itu ada sekitar ya kurang lebih sekitar 30 lebih gitu ya film yang sebenarnya sudah dikerjakan dan menunggu gitu ya kira-kira kapan nih bisa kita tayangkan di bioskop layar lebar gitu. Dan itu mungkin harapannya maksudnya di tanggal 30 nanti sembari merayakan Hari Film Nasional ya kita merayakan energi yang tertahan ini nih gitu dengan menonton film-film terkini yang dibuat oleh anggota-anggota IFDC, walaupun masih dalam tahapan on progress gitu, artinya mungkin udah ada yang jadi, udah ada yang baru diedit, ada yang udah jadi satu trailernya mungkin gitu kan. Mantap. Ini kita sama-sama nanti mengumpulkan energi ya Mas ya selama 1 tahun lebih yang biasanya tiap Kamis ada rilis film Indonesia baru gitu. Jadi nanti kita akan sama-sama menonton nih kira-kira apa aja sih film Indonesia yang bakal tayang nanti di hari Selasa nanti. Mas Edwin nih, sebagai seorang sutradara atau filmmaker nih Mas, memaknai Hari Film Nasional nih seperti apa sih menurut Mas Edwin dan terutama di tengah pandemi seperti ini? Gimana nih menurut Mas Edwin? Iya, maksudnya Hari Film Nasional ini ya sebenarnya itu punya banyak orang ya gitu ya, bukan cuma sekedar pembuat filmnya saja gitu. Dan memaknai Hari Film Nasional artinya ya sebagai penonton gitu, sebagai masyarakat gitu ya. Kita semua yang membuat film pun itu awalnya juga penonton gitu, dan memang membuat film untuk sama-sama ya dirayakan sebagai penonton gitu. Jadi ya Hari Film Nasional buat kami semua ya itu tadi gitu, melestarikan apa yang sudah kita punya, menjaga apa yang benih-benih kan. Kita kemarin sebelum pandemi itu film Indonesia itu sedang asik-asiknya gitu ya perkembangannya, Betul. keragamannya, kemudian kecintaan penontonnya juga, dan ekosistem yang terjadi di sekitar film Indonesia itu sungguh menarik gitu. Jadi Hari Film Nasional adalah ya hari yang baik sebenarnya untuk merayakan segala macam yang sudah kita punya itu gitu. Yes, mantap. Jadi nggak sabar nih hari Selasa nih Mas, acaranya bakalan keren banget pastinya nih, kita mengumpulkan energi lagi yang tertunda selama 1 tahun lebih ya Mas ya. Betul, betul. Nah Mas Edwin, dari cuplikan-cuplikan film yang ditampilkan nanti saat acara, gimana sih Mas prosesnya dan cara mengkurasi film itu seperti apa dari teman-teman IFDC sendiri? Jadi memang kita mengkomunikasikan ke teman-teman di FDC untuk menggunakan kesempatan ini sebagai medium berdiskusi lah gitu. Jadi ini memang tetap acara IFDC yang intim gitu ya, yang sebenarnya sangat ya disesuaikan dengan kebutuhan anggota-anggotanya. Artinya film-film yang terkumpul ada sekitar 17 film gitu. 17 film. Itu 17 film yang berbagai macam ya, ini ya genrenya drama, komedi, action, horor, trailer, anak-anak, ada yang musikal juga gitu ya.
dan apa, dan masing-masing itu punya kekuatan-kekuatan secara artistik dan visi yang menarik gitu rasanya untuk dibicarakan gitu bersama-sama gitu. Jadi adegan-adegan kemudian dikumpulkan, misalnya siapa gitu ya dari filmmaker, siapa nih, Iva gitu misalnya ya, yang baru membuat film Lost Man gitu. Iva, kalau kamu apa dong itu yang mau dipresentasikan gitu misalnya. Oh ya, dia punya satu adegan misalnya yang melibatkan banyak karakter gitu ya. Kemudian ya kita bisa membicarakan pergerakan karakter itu misalnya, maksudnya segi-segi artistik dari pekerjaan sutradara seperti di film Lost Man itu misalnya akan menjadi sebuah daya tarik untuk dibicarakan anggota IFDC yang selama setahun ini nggak ada bahan bicara lah gitu, bahan diskusi gitu. Ya ada saudara yang itu bikin 2 film, Ismail Basbet yang bikin Keluarga Cemara kedua gitu, sequelnya, sama Kuyang tadi. Satunya film keluarga yang manis dan hangat gitu, satunya film horor ya. Itu gimana tuh ininya apa membagi kreativitasnya, itu kan menarik tuh untuk dibicarakan gitu. Lalu ada juga sutradara yang belum pernah bahkan bekerja di area genre itu gitu, misalnya Paranoia gitu ya. Paranoia. Dari Riri Riza yang sebelumnya terkenal lebih dengan film anak-anak dan drama gitu. Kali ini ada sentuhan-sentuhan yang berbeda dari genre-genre sebelumnya yang dia buat gitu. Dan itu menarik kalau kita bisa menggali dari potongan-potongan film yang ada di situ gitu. Banyak sekali sih gitu yang bisa dari tema, dari craftsmanship-nya, dari bentuk filmnya, yang mulai dari film yang kayak ada memang udah sequel sampai 3 misalnya Yowis Band gitu. Kemudian ada film terbarunya Gina Nur misalnya yang sedang ditunggu-tunggu orang nih, Cinta 123. Iya, 23. Dan ya semuanya menawarkan hal-hal yang baru ini gitu, dan itu sangat lagi-lagi itu memberikan banyak energi buat para anggotanya sendiri ketika dibagi-bagi ke yang lainnya kan. Dan sebenarnya di Hari Film Nasional ini harapannya juga ya energi ini bisa ditularkan juga keluar gitu, pengen dibagilah ke masyarakat atau penonton yang pengen tahu atau updated tentang apa sih yang terjadi oleh film-film Indonesia sekarang ini gitu. Betul. Nah, jadi nggak cuma nanti di acara hari Selasa nanti ya, Mas. Kita bisa merasakan energi kembali, tapi harapannya bisa seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan kembali apa sih film-film Indonesia yang akan tayang di tahun ini. Apa jadi sutradara-sutradara film Indonesia membuat film yang lebih banyak genrenya yang berbeda, temanya berbeda, dan tentunya banyak sekali nih Sobat 21 juga yang udah nungguin nih film Indonesia yang dari tahun kemarin udah tiba-tiba di bulan Maret akhir berhenti karena corona. Sampai sekarang juga pastinya banyak banget Sobat 21 yang menunggu film-film Indonesia tayang tentunya di Cinema 21. Nah, kalau menurut Mas Edwin sendiri nih, apa sih menurut Mas Edwin, apa arti menyutradarai atau membuat film bagi seorang Mas Edwin? Membuat film itu ya sebenarnya usaha saya pribadi untuk ya belajar terus gitu. Rasanya belajar itu sudah jadi kebutuhan ya semua orang itu, dan membuat film itu satu cara yang enak gitu untuk ya bertemu dengan orang, mempelajari suasana, melihat kondisi situasi yang terjadi saat ini di sekitar kita. Jadi merasakan hidup lah gitu dengan membuat film. Yes. Bisa ceritain nggak sih Mas proses produksi kemarin film terakhir Mas Edwin tuh yang pasti berbeda banget ya Mas syuting sebelum pandemi dan setelah pandemi ini.
Apa sih Mas yang membuat beda selama syuting produksi film Mas Edwin kemarin itu? Ya tentunya ada adaptasi-adaptasi yang harus disesuaikan berurusan dengan protokol syutingnya ya gitu ya, melibatkan banyak orang atau perpindahan kru yang besar itu membuat apa ya secara kreatif juga mau nggak mau harus beradaptasi dan mungkin bisa jadi menjadi sebuah gaya bertutur yang baru juga gitu. Saya rasa itu juga yang dihadapi juga dengan banyaknya sutradara yang lain juga Betul. yang yang ya ingin tetap membuat film di masa yang sekarang ini gitu, masa yang nggak gampang tapi ya kita juga nggak bisa mengeluh juga gitu. Kita tahu ini terjadi di Semua. semua tempat ya kan. Jadi ya ini kita harus menyesuaikan diri dan bentuk filmnya emang ya akan berbelok gitu, akan mencari bentuk yang baru gitu. Jadi justru menarik sekali gitu. Makanya di Hari Film Nasional ini gitu, ketika ada acara seperti panjang lebar ini, itu yang mau kita telaah gitu kan. Apa sih adaptasi-adaptasi yang terjadi ini menyebabkan tipe film seperti apa yang bisa menjadi hal yang baru, yang bisa kita berbagi ke penonton film Indonesia. Yes. Pasti semua penonton film Indonesia menunggu banget nih kejutannya yang bakal ada tahun ini ya Mas. Kita doakan pastinya semoga keadaan semakin membaik dan tentunya juga film Indonesia bisa kembali ke bioskop. Nah nih Mas Edwin, ngomong-ngomong upcoming project di tahun 2021, di selanjutnya apa aja nih Mas? Kira-kira dari Mas Edwin nih. 2021 saya masih menyelesaikan yang 2020 dulu aja deh gitu. Tapi memang adalah hal-hal yang sedang ditulis, dicita-citakan gitu. Cuman ya nanti dulu deh gitu. Kita selesaikan yang 2020 dulu nih, seperti dendam rindu harus dibayar tuntas. So ya, kita doakan juga ya. Aduh, nggak sabar deh pokoknya nih sama karya-karya selanjutnya sama Mas Edwin nih tentunya. Nih Mas Edwin, sebelum nanti ditutup, apa sih Mas harapan film nasional di masa pandemi ini menurut Mas Edwin nanti? Dan juga mungkin bisa diajak nih semua teman-teman yang lagi nonton, bisa ikut acara nanti panjang kali lebar hari Selasa nanti di Metropol gitu. Iya, harapannya sih kita sama-sama tentunya bisa kembali ke bioskop, menonton film Indonesia di bioskop, menghadirkan kembali apa yang kita punya dari bioskop dan penonton, relasi yang intim dan mesra ya antara film Indonesia dengan penonton itu bisa didefinisikan kembali lah setelah masa yang baru ini gitu, masa yang tentunya mungkin masih berlangsung untuk beberapa saat sampai benar-benar vaksin kita ini rata ya gitu. Dan ya harapannya Amin. semoga semua warga Indonesia segera tetap sehat selalu gitu ya, menjaga kesehatannya dan bertahan terus untuk menemukan inovasi-inovasi dan kebahagiaan-kebahagiaan di hidup kita yang sehari-hari ini. Ya dan ya semoga itu tadi gitu. Kita tunggulah semoga vaksin juga cepat mengembalikan kestabilan kita semua ini. Amin. Nggak sabar Kamis ke Iya, bioskop lagi ya Mas. iya Nonton betul film betul. Indonesia, bener. Mas Edwin nih, satu lagi nih Mas, Iya, bisa ya. memberikan pesan semangat 21 nggak nih untuk para semua yang lagi nonton nih tema di Cinema 21 karena kita semangat 21 di tahun 2021, tentunya kita juga tetap harus semangat gitu Mas. Kalau dari Mas Edwin sendiri seperti apa nih Mas? Pesan semangat 21 dari Mas Edwin. Semangat ya, ya mari kita bersemangat untuk menghadapi kegilaan-kegilaan yang ada di sekitar kita ini gitu, dirayakan saja, bersama-sama dengan orang-orang tercinta dan semoga itu tadi kita bisa bertemu di bioskop secepat mungkin dengan tentunya dengan protokol-protokol yang membuat kita juga nyaman nontonnya gitu ya, nyaman dalam Betul. arti aman juga secara kesehatan.
Amin. Nah, Mas Edwin, sampai jumpa di hari Selasa nanti ya, Mas. Nih, aku ingetin lagi Baik. nih buat Sobat 21 yang mau ikutan acara panjang kali lebar, langsung aja ke Instagramnya @ifdcclub. Langsung di situ, nanti kita bertemu di Metropol hari Selasa 30 Maret 2021, sekaligus merayakan Hari Film Nasional jam setengah 2 di Metropol 21 Jakarta. Pokoknya langsung aja. Nanti Sobat 21 langsung daftar. Pokoknya wajib banget nih buat kalian, apalagi yang suka banget sama film Indonesia, yang sudah nungguin film Indonesia dari tahun kemarin, apa aja sih yang bakal tayang di tahun ini, wajib ikutan ya Mas Edwin ya Mas. Ya, ya. Wajib. Nah, sebelum ditutup ada lagi nggak nih pesan-pesan dari Mas Edwin yang ingin disampaikan kepada seluruh Sobat 21 yang hadir malam ini? Udah sih cukup gitu. Sampai ketemu di tanggal 30 Maret, hari Selasa minggu depan. Dan kalau memang nggak di Jakarta, akan ada update-update-nya, berita-beritanya gitu pasti gitu, bisa bisa diikutin juga melalui Instagramnya IFDC, Indonesian Film Directors Club. Oke, Mas Edwin. Terima kasih banyak, Mas, atas ngobrol singkatnya malam ini. Sampai jumpa di hari Selasa nanti. Kita ketemu langsung di Metropol. Pokoknya sehat-sehat buat kita semua, buat Mas Edwin dan juga semuanya juga, biar kita bisa kembali menonton film Indonesia di bioskop. Terima kasih, Mas Edwin. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat malam. Sampai terima jumpa, kasih. Mas. Selamat Sampai jumpa. malam. Ya. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.